kita melanjutkan bab 194 tentang keutamaan shaf awal dan perintah menyempurnakan shaf pertama. Jangan sekali-kali membuat shaf kedua sebelum shaf pertama penuh, maka tidak sahih riwayat yang menyuruh kita ketika sendirian di shaf terakhir untuk mencolek seseorang agar mundur menemani. Riwayat ini tidak sahih dan menyelisihi riwayat yang jelas sahih, yaitu perintah menyempurnakan shaf pertama. Perintah kita bersaf seperti safnya para malaikat sudah ya. Kemudian apabila seandainya tidak bisa mencapai shaf pertama itu kecuali dengan undian diundi, pasti kaum muslimin akan mengadakan undian. Ya. Walillahil hamd, kita bersyukur kepada Allah tidak terlalu sulit untuk mencapai shaf pertama. Karena umumnya kita tidak mengetahui hal yang gaib. Kemudian sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan, seburuk-buruk shaf laki-laki yang paling belakang, sebaik-baik shaf wanita yang paling belakang, seburuk-buruk shaf wanita yang paling depan. Ini saya kira hadis terakhir yang kita bahas. Kita lanjutkan 1085. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat tidak suka ke depan, suka ke belakang, mengakhirkan diri. Ini menunjukkan bahwa para sahabat ketika tidak dibimbing oleh Nabi, maka mereka tidak menjadi baik. Maka banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat itu tidak melakukan hal yang terbaik, bahkan melakukan keburukan-keburukan sebelum dikasih petunjuk ilmu oleh Nabi SAW. Setelah Nabi memberikan ilmunya, baru para sahabat tahu. Ya, ada sahabat yang makan minum dengan tangan kiri. Ya, ada sahabat yang punya anak 10, satu pun tidak pernah dicium. Ya, ada sahabat yang melakukan sesuatu yang buruk, yang tidak tahu. Ya, terutama hal-hal gaib, hal-hal yang tidak mungkin diketahui tanpa. Nah, ini salah satu. Para sahabat banyak yang ta'akhur, terlambat, sehingga di belakang. Wa qala lahu, maka Nabi bersabda kepada para sahabat, taqaddamu wa'tammu bi, ke depan, maju ke depan, mendekatlah denganku. Ini bisa dalam salat, bisa dalam ilmu. Majlis ilmu yang sunnah yang dicontohkan oleh Nabi adalah mendekat, mendekat, mendekat. Seandainya mereka bermajlis di bawah pohon, dan ini pernah terjadi beberapa kali, maka daun-daun di pohon tersebut yang terjatuh tidak akan sampai ke tanah, karena seluruh tanah terhalangi oleh badan para sahabat. Berarti mendekat, mendekat, mendekat. Dan ini sunnah, dan ini ada keberkahan.
Ya. Apalagi sholat, tentu yang terbaik saf pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga, dan seterusnya. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan orang yang di belakang mengikuti yang di depannya, mengikuti yang di depannya, mengikuti yang di depannya. Kan di zaman Nabi belum ada pengeras suara. Ketika saf itu puluhan, ratusan, tentu tidak akan mendengar suara Nabi SAW. Maka mereka mengikuti gerakan orang di depannya. Bagaimana para wanita kalau seandainya ada hijab seperti ini, nggak bisa sholat berjamaah, ya kan? Seandainya Masjid Nabawi ada hijabnya seperti ini, nggak mungkin wanita bisa sholat berjamaah. Mau ngikut dari mana? Kan nggak kelihatan. Ya, maka kemarin sudah kita bahas bahwa Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW tidak memakai hijab antara laki dan perempuan. Ada 3 atau 4 riwayat kemarin yang menunjukkan bahwa tidak ada hijab. Seandainya ada hijab, akan terjadi kemuskilan, akan terjadi permasalahan demi permasalahan. Ikut imam bagaimana? Imam sujud sahwi bagaimana? Imam lupa rakaat bagaimana? Imam sujud tilawah bagaimana? Ini tidak akan terjawab ketika ada hijab seperti ini. Ya. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, hendaklah kalian mengikuti orang yang di depan kalian. La yazalu qaumun yata'akhirun, kaum yang selalu terlambat di belakang, maka hatta yu'akhirahumullah, Allah akan membelakangkan dia. Allah akan membelakangkan dia, mengakhirkan dia. Ini al-jaza' min jinsil amal. Hukuman itu sesuai dengan jenis amal. Ya, maka jangan senangnya di belakang. Ya, masih ingat 3 orang yang datang ke majelis Nabi. Nabi sedang bermajlis, datang 3 orang. Yang satu tanpa ragu-ragu, dengan percaya diri, dia mencari tempat dan akhirnya dapat di depan. Yang kedua malu-malu. Dia cari tempat yang di belakang. Yang ketiga berpaling, dia tinggalkan majelis Nabi. Nabi mengatakan, yang pertama dia mencari tempat, maka Allah berikan tempat itu. Yang kedua malu. Salah satu sifat terpuji adalah malu, maka Allah pun malu dengan dia. Allah maklumi rasa malunya, maka dia mendapatkan ilmu tanpa harus menampakkan diri. Kan tidak semua orang berani menampakkan diri. Yang ketiga, dia berpaling, maka Allah pun berpaling dari dia. Ini menunjukkan al-jaza' min jinsil amal. Balasan dari Allah itu sesuai dengan jenis amal. Dan sekaligus ini membantah akidah orang-orang Jabariyah. Menurut Jabariyah bahwa manusia itu seperti robot, menjadi baik, buruk, dan seterusnya dipaksa oleh Allah. Orang yang sedang sholat berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk sholat. Orang yang sedang minum khamar berarti dia dipaksa oleh Allah untuk minum khamar. Semua sudah ditulis, ditakdirkan, dipaksa. Ini faham yang sesat dan menyesatkan. Kebalikan dari faham Qadariyah atau Mu'tazilah yang mengatakan bahwa takdir itu tidak ada. Ahlus Sunnah wal Jamaah as-Salaf berdiri di tengah-tengah. Ahlus Sunnah meyakini bahwa takdir itu ada. Tulisan Allah, catatan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu ada. Tetapi itu urusan Allah, kita harus berusaha.
Adapun hasilnya seperti apa diserahkan kepada Allah. Ya, rawahu Muslim fi kulli hadis. Al-habdu 'ala at-ta'allumi wal hirsi 'alaihi. Anjuran untuk ta'allum, belajar dan semangat dalam hal belajar. Jangan sampai futur. Banyak dari kita yang semangat di awal-awal, bulan pertama, tahun pertama, begitu semangatnya. Mana ada majelis ilmu didatangi, bahkan tidak cukup dengan majelis yang ada, bikin majelis baru, bikin pengajian lagi, saking semangatnya. Padahal dengan mendatangi majelis-majelis yang ada sudah cukup. Kajian rutin, kajian kitab, membahas hadis-hadis Nabi sudah cukup. Nah, orang yang terlalu semangat biasanya, kata Nabi, dia akan dikalahkan sendiri. Akan muncul rasa bosan, rasa futur, dan itu terjadi. Maka saddidu wa qarribu, sederhana saja, terus yastamirru wa in qalla, terus menerus walaupun sedikit, terus rutin terus. Ini jauh lebih disukai oleh Allah daripada semangat menggebu-gebu kemudian berhenti di tengah jalan. Kemudian man ta'akhkhara fi at-ta'allumi wal iktida'i bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'allumi al-fada'il wa ijtinabi ar-rada'il hatta yu'akhirahu Allah an rahmatihi wa 'azimi thawabihi. Orang yang sering di belakang, terlambat, dia tidak mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang mempunyai keutamaan, maka Allah akan belakangi dia, Allah akan akhirkan dia, Allah akan lambatkan dia dari rahmat Allah, dari pahala yang besar. Akhirnya yang lain mendapatkan pahala banyak, dia hanya sedikit. Keutamaan banyak, dia mendapatkan keutamaan yang sedikit. Gara-gara apa? Gara-gara dia membelakang, di belakang, dan terus seperti ini. Yang terakhir, jawazu i'timadil ma'mum fi mutaba'atil imam alladhi la yarahu wa la yasma'uhu ala muballighin anhu aw saffin quddamuhu yarahu mutabi'an lil imam. Bolehnya seorang makmum mengikuti gerakan imam lewat orang yang di depannya. Ini boleh, walaupun tidak mendengar suara. Atau dengan muballigh, istilahnya muballigh. Di zaman itu, bahkan sampai di zaman Imam Bukhari, bahkan sampai di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu masih ada muballigh. Muballigh itu kalau imam mengatakan Allahu Akbar, dia teriak Allahu Akbar. Kalau seorang Syekh Imam Bukhari misalnya kan ratusan ribu yang hadir di majelisnya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu kan ratusan ribu, kan tidak mungkin terdengar sampai belakang. Maka ada muballigh. Ketika Imam Bukhari mengatakan haddatsana fulan, sana teriak haddatsana fulan, sebelah sana lagi teriak haddatsana fulan. Ribet benar kita bayangin, ya. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Wajib kita syukuri, ini nikmat yang sangat besar. Tidak perlu ada muballigh, tidak perlu ada penyampai. Cukup satu berbicara sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan jarak yang sangat jauh mendengar. Sebuah nikmat yang sangat besar yang mestinya kita syukuri, dan mensyukuri nikmat selain dengan hati, dengan lisan, satu lagi dengan amal, dengan perbuatan. Kita gunakan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah.
Nah, banyak di antara saudara-saudara kita yang menggunakan nikmat besar ini untuk maksiat, untuk kebatilan. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, perlukah hari ini ada muballigh? Jawabnya, tidak perlu. Tidak perlu. Buat apa? Kalau dulu sangat perlu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dulu sangat perlu. Sekarang tentu tidak perlu. Kan suara sudah kemana-mana. Ya. Kan muballigh ini hilang. Muballigh itu illah, alasan. Kaidah mengatakan al-hukmu taduru bil illah. Hukum yang ada ilatnya, maka ketika ilat itu hilang, maka hukum itu juga hilang. Maka di zaman Nabi kan tidak ada, ya kan? Awal-awal sholat berjamaah nggak ada karena sedikit, nggak perlu ada muballigh. Ya, jadi bukan bagian dari ibadah yang tidak boleh dihilangkan. Bukan seperti itu. Ya, kita lanjutkan 1086. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis salat. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh pundak-pundak kami ketika sholat. Saat sholat, saat mau sholat tentunya disentuh oleh Nabi pundak-pundak para makmum itu. Saya kira kita tidak lihat para imam melakukan ini, ya. Paling dilihat, Pak maju dikit, Pak mundur dikit, Pak kurang lurus, ya. Nabi yamsah. Apa yamsah? Menyentuh, meraba pundak-pundak kami para sahabat, para makmum. Ya, agar apa? Agar lurus, agar rapat. Pundak bahu ketemu bahu, mata kaki ketemu mata kaki. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, istawu wa la takhtalifu. Luruskan, jangan ikhtilaf, jangan maju mundur centang perenang. Lurus, rapat. Nanti akan dibawakan oleh beliau bagaimana Nabi meluruskan dan merapatkan saf itu seperti orang yang sedang menyusun anak panah. Anak panah itu kan dimasukkan ke dalam nabelnya itu, kalau tidak sama betul sulit, akan memakan tempat. Maka harus rata betul, harus lurus betul. Begitulah kira-kira Nabi meluruskan dan merapatkan saf. Fatahtalifa qulubukum, jika kalian tidak lurus, tidak rapat, maka hati kalian akan bercerai-berai. Ini berita gaib yang datang dari Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa persatuan kaum muslimin yang didambakan oleh hampir seluruh tokoh hari ini ternyata dimulai dari saf salat. Bukan dimulai dari partai, organisasi, gerakan ini, gerakan itu, tidak. Dimulai dari masjid berjamaah dengan lurus dan rapat. Lihat sebagian tokoh kita ingin menyatukan kaum muslimin, tapi tidak dari sini. Yang bikin gerakan persatuan, yang bikin ini, bikin itu, persatuan kaum muslimin. Bahkan mereka melakukan apa itu? Jalan kaki, ya, jalan kaki dari Monas ke mana gitu. Tujuannya persatuan umat. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan yang paling pantas kita ucapkan. Ketika ada sekelompok orang ingin menyatukan kaum muslimin, caranya jalan kaki dari Monas sampai ini sampai itu lama. Ya, dengan bertuliskan persatuan kaum muslimin. Dikemanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka pikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ajaran ini kurang lengkap.
Mesti ditambah-tambah dengan gerakan-gerakan seperti itu. Dengan sholat berjamaah lurus dan rapat di masjid sudah cukup. Dan ini awal mula jalan menuju persatuan. Lurus dan rapat dalam shaf sholat. Sabda Nabi SAW, "Wala tahtalifu fatakhtalifa qulubukum." Kalau saf kalian tidak lurus dan tidak rapat, hati kalian pun tidak lurus dan tidak rapat, akan bercerai-berai, tidak saling mencintai. Dan saudara Rasulullah, kita saksikan kebenaran sabda Nabi. Betapa kaum muslimin jauh dari persatuan. Padahal sudah diusahakan, sudah direkayasa sedemikian rupa, tidak kunjung datang. Lihat para sahabat, lihat para tabi'in, lihat atba'ut tabi'in. Ada gerakan-gerakan supaya kaum muslimin bersatu? Tidak ada. Mana gerakan para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in menuju persatuan Islam? Tidak ada. Yang ada, amalkan sunnah Nabi, gigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, bertauhid dengan tauhid yang benar, otomatis dengan sendirinya bersatu. Dan itu sudah terjadi. Bagaimana persatuan para sahabat? Bagaimana mereka saling mencintai? Ambil contoh sederhana, ketika ada orang menyebut-nyebut tentang Hasan bin Sabit di hadapan Aisyah. Antum tahu Hasan bin Sabit ini pernah ikut menyebarkan fitnah Aisyah. Saya kira antum tahu fitnah tentang diri Aisyah, ya. Di mana di malam yang gelap gulita Aisyah naik unta itu dituntun oleh Sofwan berdua, jauh di belakang rombongan pasukan Nabi SAW, dan gak ada yang tahu. Dikiranya Aisyah sudah masuk ke dalam tandu itu. Tersebar, ya, lumayan panjang kisah ini. Nah, disebarkan tentang isu ini oleh orang-orang munafik, dan beberapa kaum muslimin termakan, termasuk Hasan bin Sabit, yang ikut menyebarkan fitnah ini. Intinya Aisyah marah tentunya dengan Hasan bin Sabit, ya kan? Kan akhirnya turun ayat yang menyatakan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Nah, ketika Nabi wafat, Abu Bakar wafat, di kemudian hari ada orang-orang menyebut Hasan bin Sabit, menjelek-jelekkan Hasan bin Sabit di hadapan Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Digertak oleh Aisyah. Ya, kalau tidak salah Urwah, ya, keponakan beliau sendiri, Urwah bin Zubair. Tapi kan, kalau abangnya Zubair, Abdullah bin Zubair kan sahabat. Dibentak oleh Aisyah. Kenapa? Membela Hasan bin Sabit. Karena Hasan bin Sabit didoakan oleh Nabi, syair-syairnya dipuji oleh Nabi SAW, bahkan didoakan, dikuatkan oleh malaikat. Ya. Lihat, padahal mestinya kan Aisyah marah, tapi hilang marahnya itu, saling mencintai. Inilah para sahabat, dan tidak ada usaha itu, tidak ada usaha supaya menuju kepada persatuan umat, itu tidak ada. Yang ada bertauhid, menjalankan sunnah, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, dengan sendiri. Ini salah satu contoh-contoh lain puluhan, bahkan ratusan. Ya. Contoh bagaimana Muawiyah dengan Ali, ketika Ali meninggal, bagaimana pujian-pujian keluar dari mulut Muawiyah memuji Ali bin Abi Thalib. Padahal perang. Sebelum Ali bin Abi Thalib terbunuh kan perang dengan Muawiyah. Inilah para sahabat. Ya, saling mencintai, bersatu hati mereka. Diawali oleh apa? Oleh saf yang lurus dan rapat ketika sholat. Maka sekali lagi, tidak perlu lagi dengan gerakan ini, gerakan itu. Amalkan sunnah Nabi dengan sebenar-benarnya. Liyadidi minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang di belakangku orang-orang ulul ahlam yang sudah dewasa, dan an-nuha yang berakal, berilmu.
Jadi salah satu sunnah di belakang imam adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Maka di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ketika datang imam lalu diikuti oleh imam-imam yang lain sesama hafiz, diberi tempat di situ, ini bagian dari sunnah, bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Tidak boleh kita tuduh ini bid'ah. Karena datang belakangan kok diberi tempat duluan, tidak. Ya. Imam mendapatkan hak untuk datang belakangan. Rasulullah SAW datang belakangan. Ya. Begitu akan qomat, baru Nabi datang, atau begitu Nabi datang baru qomat. Ya. Bahkan dalam khutbah Jumat, sunnah bagi khatib untuk datang terakhir. Begitu datang langsung memberikan salam, langsung duduk, siap untuk berkhutbah. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Ini yang terbaik, ini idealnya, tentu tidak wajib. Maka jika ada orang alim berada di saf kelima, keenam, ya nggak masalah, tidak berdosa. Sementara di depannya orang jahil, karena memang lebih dahulu datang, ini tidak masalah. Rawahu Muslim fi kulli hadis. Tasfiyatus sufuf sababun fi wihdatil ummah. Waltifafuha haula hablillahil matin. Lurus dan rapatnya saf ini merupakan sebab terwujudnya persatuan umat. Diawali dengan lurus dan rapat saf solatnya. Maka Nabi begitu semangat mencontohkan bagaimana seorang imam meluruskan dan merapatkan saf sampai disentuh pundaknya oleh Nabi SAW. Ikhtilaful zahir yuaddi ila ikhtilafil batin. Perselisihan zahir bisa menyebabkan perselisihan batin. Kalau orang batiniah, mereka bilang batin mempengaruhi zahir. Kalau Nabi bilang secara sunnah, justru kebalik, zahir mempengaruhi batin. Maka yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin, apanya dulu? Batin apa zahir? Zahir. Karena zahir mempengaruhi batin. Ini tadi contoh, salah satu contoh. Agar kalian saling mencintai, bersatu, dalam hati ada rasa cinta, maka luruskan dan rapatkan saf kalian. Apa? Zahir. Nabi tidak berbicara terbalik. Hendaklah kalian saling mencintai, niscaya nanti dengan sendirinya saf kalian akan lurus dan rapat. Enggak kan? Maka zahir mempengaruhi batin. Saling mencintai dulu, apa saling memberikan hadiah dulu? Mana dulu? Saling memberikan hadiah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, berikanlah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Saling mencintai dulu, apa menyebarkan salam dulu? Menyebarkan salam dulu. Sebarkanlah salam, nanti akan saling mencintai. Ya. Saudara Rasulullah, kita saksikan bagaimana kebenaran sabda Nabi ini hari ini. Ya. Para satpam, tukang ojek dan seterusnya begitu senang cinta kepada seseorang yang rajin menyebarkan salam kepada dia. Ya.
Mustahil sabda Nabi omong kosong. Terbukti pasti. Ya, jadi zahir mempengaruhi batin. Tidak seperti orang-orang batiniah, torikot-torikot sufi ya. Mereka mengatakan batin mempengaruhi zahir. Maka yang penting batin ya. Namanya juga kaum batiniah. Ya, maka para ulama menyebut mereka sebagai kaum batiniyah. Ya. Kan tidak mungkin seseorang itu simpati kepada orang lain, cinta kepada orang lain, hormat kepada orang lain tanpa sebab. Gak mungkin. Gak mungkin. Itu kan di hati kan? Simpati, salut, cinta, hormat itu kan di hati kita masing-masing kepada si fulan. Adakah sebabnya? Pasti ada. Mungkin karena si fulan ini sangat dermawan, mungkin si fulan ini pemimpin yang sangat jujur dan amanah, mungkin si fulan ini sangat rajin beribadah, sangat berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Timbul rasa cinta, rasa simpati. Ya, dimulai dari apa? Dari zahir. Ya, karena memperbaiki batin tidak mudah. Gimana caranya? Memperbaiki zahir bisa. Bisa kita lakukan, bisa kita usahakan. Ya. Kemudian yustahabbu an yaliya al-imama al-huffaz wa ahlul ilm bil kitab wa sunnah thumma badunahum wa hakadha. Disukai, disunahkan orang-orang yang di belakang imam, tepat di belakang imam adalah para huffaz, ahlul ilm yang faham dengan Alkitab dan sunnah. Kemudian setelah mereka. Ini yang terbaik, sekali lagi, idealnya bukan merupakan keharusan sampai dipilah-pilah seperti dalam sebuah pertemuan, tidak. Ya. Yang terakhir satu lagi, bayanu fadlil ilmi bi kitabillahi wa sunnati rasulih li'annahu sababun fi taqaddumi haula ala ghairihim. Keterangan tentang keutamaan ilmu terhadap kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, dan ini yang bisa menyebabkan mereka lebih dari yang lain. Ya, jadi bukan kayanya, bukan bangsawanannya, bukan kehebatannya dalam ilmu dunia misalnya, tidak. Tetapi berilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah, ini yang menyebabkan seseorang lebih dari yang lain. Lihat satu ayat. Ketika Allah bersaksi, apa persaksiannya? La ilaha illallah. Allah bersaksi. Setelah Allah siapa? Malaikat. Setelah Allah bersaksi, lalu malaikat bersaksi. Ya wajar lah, setelah Allah malaikat. Setelah malaikat siapa? Wa ulul ilm. Bukan nabi, rasul, ya, bukan kepangkatannya, tetapi yang berilmu. Berarti orang yang berilmu diletakkan ketiga setelah Allah, kemudian malaikat. Kayak apa tingginya derajat orang yang berilmu. Jauh meninggalkan ahli apa? Ahli ibadah. Ahli ilmu dengan ahli ibadah jauh lebih tinggi ahli ilmu. Kira-kira perumpamaannya seperti apa? Kalau saya umpamakan ahli ibadah, maksud ahli ibadah itu bukan orang sholat 5 waktu, bukan. Ya, bukan orang yang puasa Ramadan, bukan. Ya, tidak disebut ahli ibadah. Ahli ibadah itu ya puasa Senin Kamis tidak pernah ditinggalkan, sholat tahajud, sholat duha, bahkan puasa Nabi Daud, itu ahli ibadah.
Nah, sementara ahli ilmu tidak melakukan itu semua. Hanya yang wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tapi dia berilmu. Ilmu sunnah tentunya, bukan ilmu syubhat. Ilmu bid'ah kan ilmu syubhat. Ya. Nah, seandainya ahli ibadah itu anak TK misalnya, ahli ilmu anak SMP misalnya, ya, itu kedekatan apa kejauhan? Ya, masih terlalu dekat, TK dengan SMP. Saya naikkan lagi, ahli ibadah seperti anak TK, ahli ilmu seperti mahasiswa, ya, masih kedekatan apa kejauhan? Nah, masih kedekatan. Ya, saya naikkan lagi, ahli ibadah seperti anak TK, ahli ilmu seperti profesor. Ya, kedekatan apa kejauhan? Masih kedekatan. Kayak apa itu? Dari mana kesimpulan ini? Sabda Nabi SAW, fadlul alimi 'alal 'abidi, keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah itu seperti apa? Seperti keutamaanku, kafadli 'ala adna min ummati, seperti keutamaan aku dibanding dengan siapa? Adna min ummati artinya apa? Umatku yang paling adna. Adna ini isim takdir dari dunia. Dunia itu kan rendah, adna paling rendah. Nabi dengan orang paling rendah. Insya Allah sejelek-jelek kita umat beliau terendah nggak kira-kira? Insya Allah tidak ya. Kita memang banyak dosa, hina, tapi insya Allah nggak paling rendah. Kita dengan Nabi aja kayak apa? Jauhnya. Ini jauh di bawah kita. Ya, mungkin yang jarang sholat, nggak pernah ke masjid, minum khamr, berjudi, tapi dia umat Muhammad SAW. Dia tidak Kristen, tidak Buddha, tidak Hindu, umat Muhammad SAW. Ya, begitulah. Antara aku dengan umatku yang terendah, itulah perbandingan ahli ilmu dengan ahli ibadah. Kayak apa? Ya, maka ketika kita semangat beribadah, tentu lebih semangat lagi mencari ilmu. Ya, dan untuk apa ilmu yang kita cari? Tentu untuk mendapatkan keridhaan di sisi Allah. Ya, kita sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.